Semangat pagi anak-anak. Pada pertemuan mata pelajaran IPA kali ini, perkenalkan Ibu Nimade Yanti Anita, pengajar mata pelajaran IPA. Jadi, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas beberapa kompetensi dasar yang ada atau yang akan kita pelajari pada semester 1. Jadi totalnya itu ada 5 ya. 5 kompetensi dasar pengetahuan dan 5 kompetensi dasar untuk keterampilan. Untuk yang pertama, pada hari ini kita akan membahas kompetensi dasar yang pertama ya, yaitu memahami gejala alam biotik dan abiotik serta mengklasifikasi gejala alam biotik dan abiotik. Jadi, untuk selanjutnya ada beberapa materi yang terdapat pada kompetensi dasar ini ya, yang termasuk di dalam pokok bahasannya. Nah, itu meliputi jadi Ibu buka slide-nya ya, itu ada di sana. Meliputi yang pertama itu adalah tentang metode ilmiah. Kemudian gejala alam biotik, gejala alam abiotik, gejala alam biotik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah gejala alam abiotik dalam kehidupan sehari-hari. Pertama kita bahas adalah metode ilmiah ya. Metode ilmiah merupakan suatu cara sistematis, teratur, dan terkontrol yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, kriterianya itu yang pertama, berdasarkan kenyataan atau fakta. Kemudian bebas dari prasangka, kemudian memakai prinsip analisa, menggunakan hipotesis, kemudian menggunakan ukuran yang objektif, dan yang keenam menggunakan teknik kuantifikasi. Nah, itu adalah kriteria untuk metode ilmiah. Selanjutnya yaitu pelaksanaan metode ilmiah. Yang pertama yaitu observasi. Observasi dilakukan dengan cara mengobservasi atau mengamati langsung. Kemudian melakukan identifikasi masalah. Dari observasi kita akan menemukan masalah. Selanjutnya menyatakan hipotesis. Jadi apa dugaan jawaban sementara dari masalah tersebut. Kemudian yang keempat yaitu melakukan eksperimen. Jadi kita melakukan kajian untuk hipotesis yang telah kita keluarkan tadi. Hipotesis itu adalah jawaban sementara ya. Kemudian yang kelima, baru kita dapat menyimpulkan hasil dari eksperimen tersebut. Nah, nantinya hasil ini merupakan jawaban dari hipotesis dan masalah ya. Kemudian gejala alam biotik meliputi yang berkaitan dengan makhluk hidup, yang termasuk pertama tumbuh dan berkembang, kemudian bergerak, bernafas, bertambah banyak atau berkembang biak, dan peka terhadap rangsang. Nah, peka terhadap rangsang nama lainnya yaitu iritabilita ya. Baik, selanjutnya kita bahas gejala alam abiotik. Gejala alam abiotik berkaitan dengan sifat fisik dan kimia di luar makhluk hidup, yang meliputi yang pertama wujud dari suatu benda, bentuk benda, warna, ukuran, bau, rasa, dan tekstur dari suatu benda ya. Gejala alam biotik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu punahnya spesies yang langka di alam. Nah, hal ini biasanya disebabkan oleh adanya beberapa oknum yang berperan sebagai pemburu liar. Jadi beberapa spesies yang langka itu bisa menjadi punah. Kemudian yang kedua, membludaknya hama atau gulma tanaman di suatu ekosistem. Nah, hal ini biasanya disebabkan karena tanpa sengaja manusia memutus mata rantai makanan dari alami suatu rantai makanan. Contohnya kita menghilangkan hama, padahal hama tersebut merupakan pembunuh dari hama yang lain, sehingga hama yang lain itu jumlahnya membludak ya. Nah, kemudian yang ketiga, meluasnya penyebaran virus yang berbahaya. Contohnya sekarang virus yang lagi berbahaya itu adalah COVID-19 ya, atau virus corona. Nah, jadi itu yang menyebabkan kita sekarang belajar secara daring ya. Nah, itu salah satu. Nah, contoh lainnya yaitu virus yang berbahaya yaitu virus HIV.
virus flu burung, dan lain sebagainya. Nah, maka kita ingat harus tetap menjaga kesehatan dan belajar dari rumah ya. Jangan berkeliaran. Kemudian selanjutnya, gejala alam biotik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gejala alam abiotik itu meliputi yang pertama adalah rotasi bumi. Bumi yang kita huni ini tidak diam ya, tetapi berputar pada porosnya yang disebut dengan rotasi bumi. Waktu yang diperlukan bumi untuk melakukan suatu rotasi disebut kala rotasi. Yang kedua, itu ada namanya revolusi bumi. Revolusi bumi ialah beredaran bumi mengelilingi matahari. Lamanya yaitu 365 1/4 hari. Kemudian yang ketiga itu namanya gempa bumi. Gempa bumi terjadi pada saat batuan di kerak bumi mengalami tekanan yang sangat hebat oleh pergerakan lempeng-lempeng yang menjadi landasan benua. Nah, jadi daratan itu memiliki lempeng ya, sehingga dia tidak tenggelam. Nah, lempeng ini yang bergerak sehingga menimbulkan gempa bumi, dikenal dengan gempa tektonik. Ada juga gempa lain yang disebabkan oleh aktivitas Merapi yang disebut dengan gempa vulkanik. Nah, jadi gempa vulkanik ini disebabkan karena aktivitas dari gunung-gunung Merapi. Yang keempat itu ada namanya tsunami. Nah, tsunami merupakan bencana alam yang disebabkan oleh naiknya gelombang laut ke daratan dengan kecepatan yang tinggi akibat adanya gempa yang berpusat di bawah lautan. Jadi ingat, tidak semua gempa di dalam lautan dapat menyebabkan tsunami. Jadi gempa pada skala tertentu itu dapat menyebabkan tsunami ya. Nah, syaratnya gempa itu harus berpusat di bawah lautan sehingga menyebabkan air laut atau gelombang laut ke daratan. Nah, itu adalah beberapa contoh dari gejala alam abiotik ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi ini adalah materi yang terakhir yang akan kita bahas ya pada pertemuan kali ini. Nah, tugas yang telah kalian kirimkan ke Ibu sudah Ibu koreksi. Kemudian sudah Ibu baca, sudah Ibu lihat semuanya videonya ya. Nah, jadi sampai jumpa pertemuan selanjutnya pada latihan soal-soal. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan melatih soal-soal untuk persiapan pertemuan selanjutnya lagi kita ulangan harian ya. Nah, jadi untuk persiapan silakan dibaca. Kalau dapat buku dari perpustakaan boleh dibaca ya. Itu tambahan. Nah, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bye-bye.